Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita memasuki kata mutiara yang ke-119. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Innama istauhasha al-ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li waibatihim 'anillahi fi kulli syai'in walau syahiduhu fi kulli syai'in ma istauhashu min syai'in. Innama istauhasha, bahwasanya akan merasa terasing, akan merasa liar atau terasing siapa al-ubadu, para hamba-hamba Allah, orang yang ahli ibadah, wazuhadu, dan para ahli zuhud, orang yang meninggalkan dunia. Merasa liar atau merasa terasing min kulli syai'in, dari segala sesuatu, liwaibatihim, karena tidak hadirnya mereka atau mereka tidak bisa menghadirkan anillahi, kepada Allah, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Falau syahiduhu, andaikan mereka itu, mereka ahli ibadah dan ahli zuhad, ahli zuhud, andaikan mereka bisa menghadirkan Allah, ya, andaikan bisa menghadirkan akan eksistensi Allah, atau bisa menghadirkan akan sifat kebesarannya Allah, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu, ma istauhasyu, pasti mereka tiada akan merasa terasing siapa ubad dan zuhad, anisyai'i, dari segala sesuatu. Artinya bahwa orang ahli ibadah yang disebut dengan ubad, di mana dia hanya jungkung, dia hanya melaksanakan atau melakukan kehidupan ini hanya untuk ibadah mahdho saja, ya. Jadi yang diutamakan ibadahnya tok, sehingga mereka itu merasa asing, merasa tidak mengenal, bahkan merasa tidak mengenal kepada siapa itu, tidak mengenal kepada lingkungannya, tidak menerima akan keberadaan dari sesuatu yang selain dirinya, karena dia merasa sudah merasakan nikmat dengan ibadah-ibadahnya itu. Nah, orang-orang yang sudah mengkhususkan secara spesifik ibadahnya terus seperti ini, sehingga apa yang menjadi tugas-tugas, menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya itu mereka abaikan, atau bahkan mereka tidak pedulikan, atau bahkan mereka itu
tidak mengenalnya. Atau lebih ekstrim lagi, mereka itu merasa terasing terhadap keberadaan-keberadaan, di mana keberadaan-keberadaan sesuatu itu juga merupakan bagian daripada sesuatu yang dihadirkan oleh Allah. Mereka hanya jungkung, mengkonsentrasikan hanya ibadat tok. Ya. Sementara begitu juga orang zuhud, di mana orang zuhud adalah orang-orang yang di dalam ibadahnya itu lebih spesifik lagi, mereka sudah meninggalkan dan tidak mau terhadap dunia. Sehingga keterasingan mereka mingkul angkuli syai'in ini dari segala sesuatu yang wujud, yang muncul. Sehingga dia tidak mengenal lagi akan apa yang ada di lingkungannya. Tidak diperhatikan lagi segala sesuatu yang muncul. Dia sudah tidak lagi memikirkan tentang rezekinya, bagaimana harus makan dan minum untuk menghidupi dirinya bahkan keluarganya. Ya, mereka betul-betul terasing dari itu. Nah, andai kan ada atau orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud itu merasa asing atau merasa liar atau merasa asing, baik para ahli ibadah maupun ahli zuhud, merasa asingnya itu angkuli syai'in dari segala sesuatu. Namanya segala sesuatu ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ketika mereka itu merasa asing seperti karena asiknya bagi para ubat, para ahli ibadah itu karena asiknya, saking enaknya beribadah, sehingga sesuatu yang muncul, ya, yang juga merupakan bagian yang dihadirkan oleh Allah, mereka tidak perhatikan, jadi merasa asing. Begitu juga orang zuhud yang betul-betul meninggalkan hal-hal yang bersifat materi itu, bahkan pada dirinya pun dia tidak bisa atau tidak mengenali harus diapakan dirinya, yang menjadikan hak-hak tubuhnya, hak-hak fisiknya ini, ya, sehingga sampai mereka itu merasa asing dari segala sesuatu, karena mereka khususkan, yang mereka arahkan, yang mereka pentingkan itu hanya ibadah dan zuhudnya, sehingga mereka itu merasa asing kepada sesuatu yang selain itu. Lah ini karena semua itu, kenapa itu liwaibatihim anillah? Karena mereka itu tidak bisa atau tidak mau menghadirkan akan eksistensi Allah atau sifat-sifat Allah, ya, terhadap segala sesuatu itu. Saya contohkan gampangnya begini. Ketika ada orang ahli ibadah kok sudah cukup indah, enak, manis dengan ibadahnya, sementara dia mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain, mengabaikan sesuatu yang semestinya, ya, untuk diperhatikan, karena itu bagian daripada pemberian Allah kepada seseorang. Nah, ketika ada muncul, kenapa kok ada orang ahli ibadah, ahli zuhud, kok mereka itu merasa asing terhadap segala sesuatu itu loh, karena mereka itu sempit pikiran dan hatinya itu. Karena yang mereka prioritaskan itu hanya ibadahnya, yang mereka prioritaskan itu hanya manisnya berzuhud, manisnya beribadah. Tidak melihat sisi yang lain, bahwa sesungguhnya tugas-tugas yang lain itu merupakan bagian daripada bagian daripada perintah Allah. Ya, padahal tugas kehambaan yang lain, mungkin dia semestinya, ya, menjadi seorang pemimpin, semestinya dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, ya. Tapi mereka abaikan karena menganggap bahwa satu-satunya untuk bisa wusul dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah,
itu hanya dengan cara yaitu ibadah dan zuhud. Sehingga ketika sesuatu yang lain, bentuk yang lain itu mereka merasa asing. Nah, merasa asingnya itu karena tidak melihat bahwa sesuatu yang lain itu ternyata Allah juga. Ya. Bahwa Allah juga hadir pada setiap segala sesuatu yang ada. Satu misal, contoh yang lain secara materi. Orang-orang yang sudah mengkhususkan, menjungkungkan dirinya hanya ibadah dan zuhud, kenapa tidak memperhatikan rezekinya? Ya, mereka itu merasa asing dengan tanggung jawab rezeki itu. Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dia ditinggalkan enak zuhud katanya. Karena mereka tidak mau atau liarnya atau terasingnya mereka terhadap segala sesuatu itu karena mereka itu tidak melihat bahwa di situ juga ada peran Allah. Keterbatasan mereka melihat akan kuasa Allah, akan sifat kebesaran Allah, itulah yang membuat mereka itu terasing. Jadi dianggap untuk bisa wusul, untuk bisa bertemu dengan Allah itu hanya yaitu pada kendaraan yang namanya ubat, menjadi orang ahli ibadah dan ahli zuhud, sehingga dunianya ditinggalkan, kekhalifaannya ya sebagai amanatullah, sebagai khalifah untuk mengemban amanah di dunia ini, untuk memelihara kepentingan dunia itu, sehingga mereka tinggalkan. Karena yang paling manis, yang paling enak itu ya yaitu sebagai seorang hamba yang hanya beribadah tok, hanya zuhud tok, sehingga mereka itu terasing karena sebab apa? Liwaibatihim ma'anillahi min kulli syai'in. Jadi liwaibatihim, karena mereka tidak bisa menghadirkan, tidak menyaksikan Allah fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang muncul. Dikira datang sendiri kan rezeki itu. Kok bisa dianggap ini tidak ada hubungannya dengan Allah? Nah, mestinya ya agar supaya mereka tidak terasing terhadap sesuatu itu, mestinya dia harus melihat dengan kebesaran Allah. Tidak ada sedikit pun bahkan dzarrah pun yang lepas dari pantauan Allah. Tidak juga lepas dari kendali Allah, seluruhnya itu merupakan kendali Allah. Jadi inilah persoalannya ya, yang terjadi pada orang-orang ahli ibadah itu. Jadi merasa nikmat, merasa enak di situ. Sehingga peran-peran Allah, ya peran-peran Allah sebagai Sang Pencipta yang mudabbir, yang mengatur segala kehidupan itu, dia hanya dilihat hanya di ranah ibadah mahdoh, ibadah-ibadah formal. Sementara pengaturan atau mudabbirnya Allah, Allah mengatur dalam kehidupan ini, menentukan takdir-takdirnya ini. Allah mendatangkan rezeki, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan pangkat, Allah yang memberikan jabatan. Itu seakan-akan lepas dari Allah. Sehingga mereka itu menganggap paling nikmat itu hanya ibadah formalitas. Bagi orang yang ubat itu bagi ahli ibadah. Sementara ahli zuhud begitu juga. Yang paling nikmat itu ketika meninggalkan dunia. Nah inilah yang membuat keterasingan para ahli ibadah dan ahli zuhud ya terhadap segala sesuatu yang selain ibadah dan zuhud itu, karena dia tidak bisa menghadirkan bahwa di sana ada Allah juga yang memerankan akan hadirnya segala sesuatu. Qultu, saya katakan, al-ubadu, adapun para ahli ibadah, adapun ubad, itu alladzina, yaitu orang-orang. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-ubad? Yaitu orang-orang yang walabah, yang telah dominan, yang telah menguasai ya alaihim kepada ubad apa al-fi'lu, yaitu perbuatan, amal ibadah tadi itu loh. Jadi yang dimaksudkan ubad ahli ibadah adalah orang-orang yang didominasi
di dalam kehidupannya itu oleh perbuatan yang namanya ibadah tadi. Jadi di dalam benaknya itu hanya ibadah tok. Jadi seakan-akan bisanya wusul kepada Allah itu hanya di ibadah-ibadah formalitas itu tadi. Sehingga fahum maka adapun mereka itu mustaghrikuna adalah orang-orang yang menghabiskan istighraq, tenggelam. Sehingga mereka itu menenggelamkan dirinya atau mereka tenggelam atau menghabiskan fil ibadati hanya atau di dalam ibadah al-hissiyati yang bersifat indrawi atau formalitas. Seperti yakumunal laila, mereka yaitu bangun malam untuk sholat maksudnya. Wa yasumunan nahara, ketika mereka masuk waktu siang mereka puasa. Wa yasumuna, dan mereka puasa an-nahara, di siang hari. Itu yang dimaksudkan bahwa mereka habiskan hidupnya hanya untuk ibadah formalitas. Kalau malam mereka sholat, kalau siang dia puasa. Ya, syaghalahum, yang menjadikan sibuk pada mereka itu. Kenapa kok mereka itu sibuk dengan kondisi, dengan ibadah-ibadah hissiyah seperti itu? Jadi ini syaghalahum, yang menjadikan sibuk pada mereka itu apa? Halawatul ibadati, yaitu manisnya beribadah. Jadi hanya karena di situ yang ia dapati itu adalah manisnya beribadah saja, an halawati syuhudil ma'budi, daripada manisnya menyaksikan zat yang disembah. Jadi merasa enaknya itu bukan karena manis menyaksikan kebesaran Allah, tetapi karena merasa enaknya itu manisnya ya karena ibadah itu. Jadi seakan-akan mereka itu menyembah ibadahnya, hanya menyaksikan ibadahnya, disibukkan dengan ibadahnya, sementara dia tidak mampu melihat akan kebesaran Allah. Di dalam ibadahnya tidak bisa melihat kebesaran Allah. Peran-peran Allah di dalam kehidupan ini tidak dilihat. Dia hanya berkomunikasi, merasa senang, merasa nikmat hanya di dalam ibadahnya, sementara dia tidak mempunyai kenikmatan untuk menyaksikan akan keagungan Allah yang memerankan segala sesuatunya di alam semesta ini. Dia tidak ia lihat. Dia hanya melihat sisi ibadahnya doang. Sehingga yang ia dapatkan nikmatnya itu adalah nikmat ibadah, bukan nikmat menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fahujibu, dari situ mereka itu termahjub. Fahujibu, maka termahjublah mereka. Siapa? Mereka ubad wazuhad, orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Jadi orang ibadah ini, orang ahli ibadah atau ubad itu, mereka akhirnya menjadi mahjub. Yang menjadikan wahjub kepada Allah itu apa? Karena hanya merasa nikmat hanya pada ibadahnya, bukan merasa nikmat untuk menyaksikan zat yang disembah. Fahujibu, maka sehingga mereka ahli ibadah itu termahjub bi ibadatihim. Nah ini dengan ibadahnya mereka. Jadi justru ibadahnya itu menjadi mahjub buat mereka. Mim ma'budihim, ya, an ma'budihim, terhadap zat yang mereka sembah. Jadi mereka berhenti di situ. Jadi ibadahnya itu seneng, enak, bisa merasakan nikmat. Itu bukan karena menyaksikan kepada zat yang disembah, tetapi karena nikmatnya ibadah doang. Ini menjadikan asing. Orang ahli ibadah ini menjadikan asing ya terhadap sesuatu dari ciptaan Allah yang lain itu loh. Karena dianggap apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada perannya Allah. Keterbatasan itulah yang menjadikan dia ya termahjub itu. Dia hanya melihat bahwa Allah itu hanya di posisi bisa dilakukan atau diperhatikan Allah itu hanya di ruang ibadah mahdo, di ruang puasa,
yaitu pada waktu sholat malam. Hanya itu. Dia tidak melihat bahwa yang memerankan Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh kehidupan ini juga Allah. Nah ini yang kemudian menjadi mahjub karena gara-gara dia hanya melihat sisi, yaitu apa? Sisi nikmatnya beribadah. Sementara wazuhadu, adapun orang-orang zuhud. Siapa orang zuhud itu? Alladzina hum, adapun zuhud itu alladzina, yaitu orang-orang ghalaba alaihim, ghalaba yang telah menguasai atau dominan alaihim kepada az-zuhad, apa at-tarku meninggalkan, lahum pada yaitu at-tarku yaitu meninggalkan. Sementara siapa yang dimaksudkan yaitu akan orang-orang zuhud itu? Yang dimaksudkan orang-orang zuhud adalah orang-orang yang dimana yang dominan dalam hidupnya itu adalah meninggalkan dunia, meninggalkan peran-peran dunia, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dunia. Mereka merasa puas, merasa nikmat dengan hidup zuhudnya itu, bisa meninggalkan. Karena yang menjadikan sebab, yang ditengarai, yang menjadikan mahjub dia itu ya dunia itu, sehingga karena dunia dianggap mahjub maka ia tinggalkan. Nah ini yang kadang-kadang salah persepsi dari para zuhud itu. Ketika dia meninggalkan dunia, dia merasakan puas dengan meninggalkannya itu loh. Jadi karena meninggalkannya itu, kemampuan meninggalkan dunia itu menjadikan nikmat, menjadikan madunya menjadi manisnya. Fahum, maka adapun zuhad itu yafiruna adalah orang-orang yang meninggalkan atau orang-orang yang melarikan atau lari minat dunya, dari dunia, wa ahliha, dan keluarganya dunia. Artinya keluarganya dunia ada sesuatu yang menyebabkan menghasilkan dunia, entah itu pangkat, entah itu kerja, ya, usaha-usaha yang seluruh menghasilkan dunia namanya ahli dunya. Ya. Mereka tinggalkan barang-barang miliknya itu ditinggalkan, dia tinggalkan kerjanya, dia tinggalkan seluruh aset-aset yang ia miliki. Karena mereka itu tidak bisa melihat, dianggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui dengan cara meninggalkan dunia. Dia tidak bisa melihat bahwa yang menghadirkan rezeki dalam bentuk materi itu Allah, dan rezeki itu Allah yang memberi. Nah inilah salah satu kelemahan ketika hanya asik merasakan nikmat di dalam zuhudnya, sehingga itu menjadikan mahjub juga. Sehingga zaku, mereka merasakan siapa az-zuhad, halawataz zuhdi, ya ini. Jadi ketika seperti itu, ya, mereka akhirnya merasakan manis, bisa merasakan halawataz zuhdi, akan manisnya zuhud. Fawaqafu, maka kemudian mereka berhenti ma'ahu, bersama zuhud. Akhirnya ternyata ketika dia meninggalkan dunia untuk memasuki area zuhud, ya, sehingga mereka itu merasa asing terhadap segala sesuatu yang muncul, yang didatangkan oleh Allah itu. Karena dengan zuhud itu dia akan bisa merasakan nikmat. Ya ternyata iya, mereka bisa menikmati, merasakan manisnya zuhud. Sehingga apa yang terjadi? Fawaqafu, maka kemudian mereka berhenti ma'ahu, bersama zuhud. Akhirnya apa yang ia lakukan itu justru ketika dia tidak melihat bahwa jalan yang lain itu semestinya di sana itu juga ada jalan yang bisa untuk berkomunikasi dengan Allah. Dia merasa bahwa zuhud satu-satunya tempat, sehingga dibuang, dibiarkan, ditinggalkan dunia dan segala sesuatu yang menghasilkan, yang menyebabkan berhasilnya dunia itu juga ditinggalkan. Sehingga mereka merasakan apa? Kenikmatan zuhud. Tapi di situ kemudian dia berhenti mau bersama zuhud. Berhenti itu apa? Merasa nikmat di situ, di zuhudnya. Ngapain kerja? Padahal kerja itu apa yang merupakan perintah agama kan? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, kan seperti itu. Bekerjalah lidunya, untuk dunia,
Ketika engkau ingin hidup selama-lamanya itu kan ada satu kaul begitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kok mereka tinggalkan loh dunia? Andai kan punya dunia, itu semestinya bisa dijadikan satu perantara untuk melakukan komunikasi dengan Allah sebagai alat ibadah kan? Sehingga dia merasa senang dengan bisa meninggalkan dunia, bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, dan kemudian dia zuhud kepada Allah meninggalkan itu. Ternyata mereka zuhudnya itu hanya mendapatkan kemanisan akan meninggalkan saja. Dari situlah kemudian wahujibu, dan mereka termahjub. Termahjub dari apa? Dari zuhud itu, hanya merasakan nikmatnya zuhud, manisnya zuhud. Ya, mereka itu termahjub anillahi kepada Allah, sehingga dia tidak bisa merasakan manisnya bersama Allah. Dia hanya bisa merasakan manisnya meninggalkan dunia saja. Wahum, maka adapun mereka orang-orang zuhud itu yastauhishuna, adalah mereka orang-orang yang merasakan terasing. Ya, orang-orang yang terasing, orang-orang liar, orang-orang yang mengasingkan aja. Orang-orang yang mengasingkan minal asyai, terhadap sesuatu. Jadi mereka itu merasa terasing ya terhadap sesuatu. Ya, sesuatu yang selain zuhud itu dianggap perantara-perantara yang tidak bisa mengantarkan kepada Allah. Karena mereka itu hanya menganggap bahwa dengan zuhudlah satu-satunya cara untuk menempuh, untuk bisa menyambung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ya, dalam pengertian biar bisa tawasul itu hanya dengan zuhud, sehingga mereka menganggap asing sesuatu yang lain, padahal sesuatu yang lain itu adalah hadir, dan Allah selalu berperan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi pikiran kita itu jangan sampai ya yang ada di tampilan di hadapan kita itu lepas dari Allah, nggak bisa. Itu semua menurut aturan Allah, mengikuti aturan Allah. Dan semua ada di dalam kontrolnya Allah, perhatian Allah, sekecil apapun yang ada di hadapan kita ini. Nah, orang-orang zuhud itu sehingga tidak bisa merasakan nikmat bersama Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka itu mengasingkan bahwa segala sesuatu yang selain zuhud itu tidak ada, tidak mungkin itu Allah maksudnya berperan di situ. Nah, ini karena kesalahan mereka menganggap satu-satunya zuhud lah, di sanalah tempat untuk melakukan muasalah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka termahjub, tidak bisa mendapatkan nikmat halawah, manisnya bersama Allah. Dia hanya dapat merasa manis bersama zuhud, yaitu bisa meninggalkan dunia itu merasa enak. Kenapa itu liwaibatihim? Ini ilatnya liwaibatihim, karena ketidakbisaan mereka menghadirkan anillahi kepada Allah fiha di dalam asya. Ya, karena mereka tidak melihat bahwa yang selain dirinya itu ternyata Allah berperan, Allah juga ngatur. Itu yang dia tidak bisa melihat seperti itu terhadap segala sesuatu yang selain dirinya itu. Itu yang menjadikan dia mahjub, tidak bisa merasakan nikmat dengan Allah. Karena dengan sesuatu yang lain tidak bisa merasakan nikmat, karena dianggap di situ itu Allah tidak akan mungkin memerankan di sana. Sebab walau arafu, andaikan mereka orang-orang zuhud itu kenal Allah terhadap Allah fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Andaikan orang-orang zuhud itu mengenal Allah, bahwa Allah juga ngatur terhadap munculnya segala sesuatu. Allah juga yang ngatur rezekinya orang, Allah juga yang mengendalikan orang bisa diberi pangkat, jabatan. Itu kan pekerjaan semua, urusan dunia itu. Kalau berikan itu paham, kenal dengan Allah, bahwa di segala sektor dimanapun munculnya sesuatu itu, bahwa sesungguhnya di situ ada peran Allah. Kalau bisa melihat seperti itu, fi kulli syai'in ma istauhashu, istauhasa yastauhisu.
ma istauhasu, pasti mereka tidak akan merasakan asing min syai'in, terhadap sesuatu tadi. Justru wala ansau wala anisu, justru mereka pasti akan merasakan tenang bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Andaikan mereka orang-orang zuhud itu bisa menyaksikan bahwa selain di dalam ibadah zuhud itu yang terkait dengan dunia, ternyata dunia itu pun ada peran-peran Allah di sana. Andaikan bisa melihat seperti itu, maka mereka tidak akan merasa terasing terhadap segala sesuatu yang selain zuhud. Dan bahkan wala anisu, pasti mereka akan merasakan ketenangan bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang ada. Bisa nikmati ya dunianya, di rumahnya, tugasnya, tanggung jawabnya bisa dinikmati karena di situ juga ada peran-peran Allah. Ya, nah ini kesalahannya orang zuhud itu, bahwa seakan-akan bisa ditempuh untuk muasalah, untuk berhubungan dekat dengan Allah itu dianggap hanya dengan cara zuhud, dianggap sesuatu yang lain itu tidak ada perannya Allah. Kalau sudah seperti itu, sudah tenang karena sudah mulai melihat, mampu melihat bahwa di sana juga ada peran Allah, wa ta'addabu, sehingga mereka akan mempunyai etika, ta'addub, tidak mengabaikan akhirnya ma'kulli syai'in, bersamaan, yaitu dari segala sesuatu tadi. Sementara wal arifuna, sementara orang-orang ahli ma'rifah, ya, sementara orang-orang ahli ma'rifah. Bagaimana sementara orang-orang ahli ma'rifah? Wal arifuna, sementara orang-orang ahli ma'rifah. Saya ulangi. Wal arifuna, sementara orang-orang ahli ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah. Bagaimana pandangan mereka? Wal arifuna, adapun orang-orang yang sudah kenal dengan Allah itu linufudi basiratihim, karena telah berjalannya, ya, karena sudah berjalannya sensitivitas dari mata batinnya mereka. Berbeda ini, ya. Sementara orang-orang ahli ma'rifah itu adalah orang yang mempunyai sensor sensitif, ya, mempunyai semacam rekaman atau mempunyai semacam sensor pemantauan yang kuat, ya, mampu melihat sesuatu melalui yaitu melalui alat yang namanya basirah, mata hati. Sehingga mereka itu bisa melaksanakan, ya, bisa melihat mata hatinya itu. Jadi berbeda banget ini antara orang ubat, orang ahli ibadah, dan orang zuhud. Sementara orang ma'rifah itu adalah orang-orang yang terus berjalan, yaitu mata hati mereka. Mata hati mereka itu terus hidup. Jadi ibaratnya CCTV itu terus berperan. Ya, syahidu, di mana mereka itu orang-orang ahli ma'rifah itu menyaksikan al-khalqa, makhluk, madhahira, menjadi penampilan min madhahiril haqi, dari penampilan sifatnya Allah yang maha hak. Ini jadi teliti banget. Bagi orang ahli ma'rifah itu berbeda dengan orang ahli ibadah, berbeda dengan orang-orang ahli zuhud, karena mereka mempunyai sensor sensitivitasnya kuat berupa basirah, mata hatinya, sehingga mereka bisa melihat, menyaksikan bahwa sesungguhnya makhluk ini yang diciptakan oleh Allah itu ternyata di situ juga merupakan penampilan daripada sifat Allah. Di situ termasuk penampilan daripada sifat Allah. Jadi ini berbeda banget ya kajiannya, pandangannya antara orang ahli ibadah, orang ahli zuhud dengan orang ma'rifah.
Sementara orang-orang ahli ma'rifah mereka tetap bisa melihat peran-peran Allah, akan eksistensi Allah. Ternyata peran Allah, eksistensi Allah itu tidak hanya di jalannya orang-orang ahli ibadah, di jalannya orang-orang zuhud, orang-orang ahli ma'rifah ini dengan kekuatan sensitivitasnya yang berupa yaitu nurul basiro, mata hati ini, mereka bisa melihat peran Allah ternyata. Mereka bisa melihat makhluk-makhluk yang muncul ya di sekitaran dirinya, di lingkungannya ini yang muncul, termasuk manusia yang muncul itu dilihat bahwa itu adalah merupakan penampilan sifat-sifat dari kebesaran Allah. Loh itu loh. Di balik makhluk-makhluk yang ada itu dia tetap bisa melihat Allah di sana. Dan bisa merasakan indah dan manisnya loh memperhatikan makhluk itu. Dan ini juga bisa menjadi wasilah untuk bisa berkomunikasi dan usul kepada Allah. Ini orang ahli ma'rifah melihatnya seperti itu. Ya. Lah, fahujibu. Nah, tapi pun orang ahli ma'rifah itu juga akan termahjub. Orang ahli ma'rifah pun akan termahjub. Fahujibu. Sehingga menjadikan mereka itu termahjub. Awalan yang pertama bil haqqi, ya termahjub yaitu oleh keberadaan eksistensi Allah atau oleh sifat-sifat Allah anil khalqi dari makhluk. Begitu juga orang ahli ma'rifah ini kalau memang belum stabil juga dia akan termahjub. Termahjubnya apa? Termahjub terhadap untuk bisa melihat makhluk. Ya. Termahjub oleh apa? Termahjub oleh dia melihat segala sesuatunya di sana ada Allah itu loh. Jadi seperti itu. Hanya yang muncul itu hanya eksistensi Allah. Wabil makna dan di dalam pengertian ya anil hissi yaitu dari indrawi. Artinya bahwa orang-orang ahli ma'rifah itu ya orang ahli ma'rifah itu di mana mata batinnya itu hanya menyaksikan akan sifat kebesaran Allah, akan eksistensi Allah. Itu pun akhirnya juga menjadi mahjub dia untuk melihat makhluk. Sama juga orang ahli ma'rifah itu akan hanya memprioritaskan wabil makna. Mereka juga akan termahjub oleh maknawi saja, oleh makna-makna atau nilai-nilai ya untuk melihat daripada sesuatu yang indrawi. Wabil kudrati dan dengan kuasanya Allah ini juga menjadikan mahjub untuk melihat apa? Anil hikmati dari kebijaksanaan Allah. Saya maknai begini gampangnya, biar tidak bingung sampean. Jadi orang-orang ahli ma'rifah ini ya, di mana hidupnya itu hanya menyaksikan akan eksistensi Allah. Hanya menyaksikan akan sifat-sifat kebesaran Allah. Pada setiap segala sesuatu yang wujud itu yang dilihat pertama itu adalah Allah. Sehingga keberadaan yang diciptakan itu hilang gitu loh. Jadi mereka orang-orang ahli ma'rifah itu termahjub oleh eksistensi Allah, oleh sifat-sifat kebesaran Allah. Itu juga menjadi mahjub. Jadi ketika melihat alam semesta ini, yang muncul itu tidak menjadi perhatian akan alam semesta enggak, tapi justru yang muncul pertama adalah akan eksistensi Allah. Oh berarti Allah ada ini di alam semesta. Sehingga dia mengabaikan. Jadi keterfokusannya, nah ini fokusnya orang-orang ahli ma'rifah melihat segala sesuatu itu di sana Allah. Itu kemudian akan menghilangkan, akan memahjub ya ketika dia hanya terfokus dengan eksistensi Allah, hanya sifatnya Allah, dia termahjub untuk melihat akan kebesaran Allah ini loh. Ya, akan ciptaannya itu loh. Ya, akan ciptaannya ini. Tidak sempat untuk merenung itu akhirnya. Hanya di situ hanya ada Allah secara eksistensi atau sifat-sifat kebesarannya. Lah itu juga menjadikan mahjub. Jadi keterfokusannya
orang-orang ahli ma'rifah ketika melihat munculnya segala sesuatu, ternyata yang dilihat itu hanya Allah di sana, itu juga menjadi mahjub. Jadi eksistensi Allah yang ia perhatikan itu menjadikan mahjub awalan, yang pertama itu. Saya ulangi lagi, ya, saya ulangi lagi. Jadi fahujibu, maka mereka itu dimahjub. Siapa ma'rifah awalan pertama bil haqqi, oleh eksistensi Allah, kesejatian daripada Tuhan. Ya, itu menjadikan mahjub anil kholqi, terhadap makhluk. Wabil makna, dan juga menjadikan mahjub ya terhadap nilai. Jadi nilai-nilai, ketika orang-orang ma'rifah itu fokus kepada nilai, bahwa nilai itu akan menjadi mahjub untuk melihat terhadap sesuatu yang bersifat indrawi. Wabil kudrati, dan juga begitu juga ketika orang-orang ma'rifah itu memfokuskan hanya kepada kudroh, keagungan kekuasaan Allah, bahwa yang menciptakan ini Allah, gunung, diciptakan lautan, diciptakan seluruh yang ada, ini merupakan kekuasaan Allah. Ketika hanya terfokus melihat kekuasaan Allah, kekuasaan Allah itu akan memahjub anil hikmati, untuk bisa melihat, menyaksikan akan hikmah-hikmah daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Maka kemudian summaruddu, kemudian mereka kembali. Nah ini baru kemudian mereka itu bisa kembali ila syuhudil haqqi, untuk menyaksikan Allah yang maha hak fil kholqi, di dalam makhluknya, wal kudrati, dan di dalam kudro atau kuasanya, wal hikmati, dan di dalam hikmahnya. Jadi yang pertama, orang-orang ahli ma'rifah itu akan seperti itu ketika belum stabil itu. Ketika ma'rifahnya sudah sempurna, makomnya sudah kamil, makomnya sudah stabil, perjalanan spiritualnya itu tadi, ketika ia kembali untuk menyaksikan Allah, eksistensi Allah, mereka juga bisa menyaksikan akan makhluknya Allah yang diciptakan Allah. Mereka juga bisa menyaksikan kudronya Allah, dan mereka juga bisa menyaksikan seluruhnya. Artinya begitu. Jadi ketika orang-orang ma'rifah itu sudah melalui proses awal tadi, mereka itu dimahjub oleh eksistensi Allah, kemudian dikembalikan untuk bisa menyaksikan Allah bersama dengan bisa menyaksikan pada makhluknya. Begitu juga begitu menyaksikan akan kudrat Allah, di sana akan bisa melihat bersamaan dengan hikmah-hikmah Allah. Kalau yang awal tidak bisa. Jadi melihat segala sesuatunya itu hanya Allah. Tapi ketika dia sudah sempurna, sudah stabil kema'rifahannya, maka mereka kembali menyaksikan eksistensi Allah itu ada di dalam makhluknya. Bahwa ternyata Allah itu ada sifat kebesaran Allah. Allah itu ada, ya, itu bisa dilihat dari penampilan makhluknya. Oh, Allah itu kudro. Kalau tadi itu kan hanya lihat kuasanya Allah, tapi tidak bisa melihat hikmahnya Allah. Nah, ketika sudah kembali seperti itu, ini berarti ma'rifahnya sudah baik, sudah bagus, sudah sempurna. Karena dia bisa melihat, menyaksikan Allah bersama dengan makhluk, dan bisa menyaksikan kudronya Allah, yaitu dengan hikmah-hikmah yang ada. Gimana maksudnya dengan kudro? Kudro itu mampu melihat kebesaran Allah. Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan rerumputan. Ini ternyata ada hikmahnya lah. Menurunkan, bisa memahami, melihat bahwa di situ Allah. Jadi dari sisi hikmahnya bisa melihat Allah, itu loh maksudnya. Bahwa inilah yang disebut dengan orang ma'rifah. Dan yang benar ya seperti ini. Ya. Wahina arafuhu lah. Maka ketika arafuhu,
Orang-orang ma'rifah itu sudah kenal kepada Allah fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Sudah bisa melihat Allah pada setiap ciptaannya. Bisa melihat kekuasaan Allah di dalam hikmah-hikmahnya. Kalau orang-orang ma'rifah sudah mengenal seperti itu terhadap segala sesuatu itu tadi, melalui makhluknya, ciptaannya, melalui kudronya, yang kemudian dari mampu melihat eksistensi Allah, akan mampu melihat eksistensi Allah di dalam makhluk, mampu melihat kudronya Allah di dalam hikmah, maka kalau seperti itu anisu, mereka akan merasakan tenang bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu yang ada. Tenang, kerja ya kerja, ada harta benda ya harta benda, senang, semuanya senang karena seluruhnya Allah yang menghadirkan. Wa ta'addabu, sehingga mereka menghargai, sopan santun, beretika baik, ma'akulli syai'in, tidak mengabaikan, maksudnya wa ta'addabu ini. Sehingga mereka tidak mengabaikan ma'akulli syai'in, bersama dengan segala sesuatu. Wa adhamu, sehingga mereka mengagungkan kulla syai'in, terhadap sesuatu itu, karena di situ ada Allah, peran Allah. Sehingga menjadi mulia semuanya yang muncul di hadapan kita. Karena hakikatnya di sana itu yang menghadirkan Allah. Nah, itu akhirnya wa'adhamu. Mereka itu akhirnya mengagumkan, memperhatikan secara spesifik juga terhadap segala sesuatu itu. Wa fi hadzal maqam, dan di dalam makom seperti ini, ketika melihat ternyata di sana ada Allah, ada peran-peran Allah terhadap makhluk, terhadap segala sesuatu. Ini seakan-akan ittihad ini kan. Jadi menyatunya Allah dengan makhluk itu kan, saya seperti itu. Tapi bukan seperti itu juga. Pada makom seperti ini maka qala dawuh siapa Al-Majdub radhiyallahu an. Syekh Majdub itu biasanya yaitu guru kita Al-Imam Arabi ya. Beliau mengatakan dalam syairnya, al-khalqu nawarun wa ana ra'aitu fihim humul hijabul akbar wal madkhalu fihim. Al-khalqu, adapun makhluk ciptaan Allah itu nawarun, merupakan bentuk cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, materi-materi ini loh, alam semesta dan isinya ya mobil, rumah, macam-macam ini. Itu namanya makhluk. Itu pada dasarnya merupakan cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah. Semuanya ini berupa cahaya aslinya. Wa ana, adapun aku, katanya Syekh Arabi, ro'a itu memperhatikan aku, memelihara aslinya ro'a. Aku ini sangat memperhatikan betul bahwa makhluk-makhluk ciptaan Allah itu merupakan cahaya-cahaya yang bersumber dari Allah. Aku perhatikan itu, aku periksa, aku menyaksikan, aku melihat fihim, pada makhluk itu. Humul hijabul akbar. Adapun makhluk itu juga menjadi al-hijabul akbar, menjadi hijab yang besar untuk bisa musul kepada Allah. Tetapi juga wal madkhalu fihim, tetapi alam semesta ini, makhluk itu juga bisa menjadi jalan pintu masuk. Ya, juga bisa menjadi jalan pintu masuk pada mereka fihim, pada mereka makhluk. Jadi makhluk itu bisa menjadi hijab dan juga kepada Allah, dan sekaligus bisa menjadi apa? Menjadi apa? Pintu masuk untuk bisa usul kepada Allah. Waqala dawuh siapa Sayyidi Ali radhiyallahu an, yaitu Sayyid Ali radhiyallahu an, ala qauli Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, terhadap ucapan atau dawuhnya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili fi sya'nil khalqi, akan keberadaan makhluk. Bagaimana dawuhnya beliau? Arohum. Jadi ini Syekh Ali ini menukil kaulnya Syekh Abu Hasan
Abu Hasan dulu pernah bilang arohum kalhabai fil hawa. Arohum, aku melihat makhluk ini loh. Ketika aku lihat makhluk ini dalam pandangan kacamata Nurul Basiro ini maksudnya ya. Itu kalhabai. Ya. Kalhabai fil hawa. Aku melihat makhluk ini kalhabai. Seperti apa? Sesuatu yang terbang. Fil hawa'i, di udara. Jadi makhluk ini ketika aku lihat itu seperti barang yang terbang di udara. Seperti debu ya, apa itu debu? Seperti debu yang terbang di udara. Bayangkan, berarti kan sangat kecil ini, lembut ya. Jadi aku melihat katanya Syekh Abu Hasan Asyadzili yang disampaikan oleh Syekh Ali ini. Katanya Syekh Abu Hasan Asyadzili, aku ini loh melihat makhluk itu seperti debu-debu berterbangan fil hawa'i, di udara. Nah, gimana sifatnya debu di udara itu? Infatastahum, jika kamu mencari mereka makhluk yang diibaratkan debu tadi, lam tajiduhum, kamu tidak akan bisa menemukan hum, kepada mereka makhluk syai'an, sedikit pun. Ketika kamu cari makhluk yang kamu lihat seperti debu itu, nanti kalau cari tidak ada. Karena hakikatnya makhluk itu nggak ada. Ya, ya ada kan? Jadi ketika dilihat dari yang jauh, bahwa makhluk ini diibaratkan katanya Syekh Abu Hasan seperti yaitu debu yang berterbangan di udara. Dan ketika kamu cari, maka debu-debu itu tidak akan sedikit pun bisa kamu temukan. Qala dawu, kemudian bal, akan tetapi infatastahum, jika kamu mencari lebih dalam. Nah ini. Tapi kalau kamu betul-betul meneliti, mencari dengan teliti, wajadtumuhum, pasti kamu akan mendapati mereka syai'an, sebagai sesuatu. Pasti akan kamu mendapati, akan menemukan hikmah sesuatu di situ. Ya. Jadi ketika kamu lihat bahwa makhluk itu atau ciptaan Allah itu, kamu lihat di sana seakan-akan tidak ada peran Allah, ya kamu tidak bisa menemukan karena kurang kuatnya perhatianmu. Coba cari secara detail, secara pasti. Kok ada makhluk ini muncul ini, pasti ada penciptanya kan? Kalau kamu mulai meneliti dengan cara seperti itu, maka kamu akan mendapat demikian. Kamu akan wajadtahum, kamu akan menemukan hum, pada makhluk itu syai'an, sesuatu. Ada sesuatu di sana, hikmah yang bisa dijadikan alat untuk wusul kepada Allah. Wadzalika syai', sementara adapun sesuatu, ya, laisa kamitslihi syai'un, sesuatu tidak ada yang serupa dengan Allah. Wadzalika syai', adapun segala sesuatu, laisa, tidak ada, ya tidak ada, kamitslihi, yang serupa dengan Allah, apa syai'un, sesuatu. Artinya kalau kamu perhatikan, kamu cari dengan detail, dengan teliti, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu, memperoleh. Wadzalika syai', ternyata sesuatu itu laisa kamitslihi, tidak sama dengan siapa? Dengan sang Khalik, dengan penciptanya. Jadi makhluk dengan Khalik jelas berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan makhluk dengan Khaliknya. Sekalipun berbeda, tapi tidak bisa dilepaskan bahwa munculnya makhluk itu, datangnya makhluk itu karena didatangkan oleh Khalik. Begitu loh. Yani maksudnya mengendaki wajadtahum, kamu akan menemukan hum, kepada makhluk itu, madzahira, sebagai penampilan min madzahiril haqi, daripada penampilan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu meneliti, nanti betul makhluk itu memang tidak sama dengan Allah.
Tapi makhluk itu adalah ciptaan Allah. Setiap ciptaan tidak bisa, setiap sesuatu yang dihasilkan oleh yang menghasilkan tidak bisa dipisahkan itu. Maka kamu bisa menemukan bahwa ternyata penampilan-penampilan kita ini, saya ini berupa makhluk ini, atau apapun yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita yang kita saksikan, itu merupakan penampilan-penampilan dari wujud sifatnya Allah. Gitu loh. Jangan merasa lepas itu, jangan kamu pandang ini lepas dari Allah. Tidak ada peran Allah, tidak ada perhatian Allah. Sehingga kamu merasakan Allah itu hanya bisa ditempuh dengan ibadah mahdo, ibadah formalitas, atau dengan cara meninggalkan dunia. Karena sesuatu yang selain Allah itu tidak bisa dijadikan kendaraan. Seperti orang zuhud itu. Maka ketika kamu mendapatkan makhluk itu menjadi sifat penampilan Allah, anwaron, yang menjadikan cahaya-cahaya min anwaril malakuti, kamu akan mendapatkan atau menemukan penampilan-penampilan sifat Allah ini berupa apa itu? Anwaron, cahaya-cahaya, min anwaril malakuti, dari cahaya-cahaya malakut. Faidoh, yang mengalir terus min bahril jabaruti, daripada lautan sifat jabarutnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jerangkan apa malakut, apa jabarut. Kama qala, sebagaimana berkata Shahibul Ainiyah, orang yang mempunyai ya semacam syair lah, syair tentang menyatunya seseorang itu dengan Allah. Di dalam syairnya dikatakan, tajallaita fil asya'a hina khalaqtaha fahiya mitot angka fihal baroki'u. Saya ulangi lagi. Tajallaita fil asya'i hina khalaqtaha fahiya mitot angka fihal baroki'u. Kototal waro min dhati nafsika kid'atan walam yaku mausulun wala faslun qati'um. Tajallaita, telah bertajalli siapa engkau, telah muncul menampilkan sifat-sifat kebesaranmu engkau ya Allah, fil asya'i, terhadap atau berada pada segala sesuatu yang ada. Kapan itu? Khina khalaqtaha, ketika engkau menciptakan akan asya. Fahaya, faha inilah, faha ini asya. Ia adapun asya mitot, sebagai penutup pandangan, angka kepadamu. Ya, fiha, di dalam dunia al-baroki'u, ternyata ada tutup sebagai penutup spiritual. Baroki itu penutup wajah. Jadi engkau bertajali, ketika engkau bertajali ya Allah, ketika engkau bertajali Tuhan pada setiap sesuatu yang engkau ciptakan, maka ketika itu tajallimu itu, ciptaanmu itu menjadi penutup pandangan untuk bisa melihatmu ya Allah. Di dalam fiha, di dalamnya itu yang dimaksudnya adalah al-baroki, sebagai penutup spiritual. Egonya, sombongnya, ini juga menjadi penutup. Kotok talwaro, kotok ta, engkau memutuskan siapa engkau. Alwaro akan manusia, min dzati nafsika, yang bersumber dari zat dirimu, kit'atan, sekali putus. Jadi sekali-kali putus itu ya, engkau memutuskan
Jadi seakan-akan dipandang manusia ini atau makhluk ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, berusaha melihat seperti itu. Tapi walam yaku mausulun wala faslun qati'un. Walam yaku dan tiada. Apa mausulun? Ya. Sesuatu yang terhubung. Walam yaku mausul, tidak ada yang terhubung. Wala fasilun, tapi tidak ada pemisah. Qati'un yang benar-benar bisa, yaitu apa? Bisa berpisah. Bahwa sesuatu yang tidak terhubung, yang tidak bersambung antara kholik dan makhluk itu sekan seperti itu kan, tidak ada hubungannya. Tapi wala faslun, tapi tidak bisa dipisahkan, tidak berpisah. Apa qati'un, benar-benar, ya benar-benar berpisah itu gak bisa loh. Disitulah ya bahwa sesungguhnya makhluk itu memang berbeda dengan kholik, tapi makhluk itu tidak bisa dipisahkan dengan kholik. Karena itu adalah kudrohnya Allah. Ada kudrohnya Allah. Tampilnya makhluk-makhluk ini merupakan bagian daripada sifat kudrohnya Allah. Dan kudrohnya Allah tidak bisa dipisahkan kan. Hasil kudrohnya Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah. Memang seakan berbeda. Ya tidak, walam yaku mausulun, tidak ada hubungannya, tapi wala faslun, tidak bisa berpisah. Ya. Wa qala syaykhina, wa qala dawu siapa syaikhu syuyukhina al-Majdubi radhiyallahu an. Begitu juga Syekh guru dari guru kita Majdub, yaitu Mulayah Al-Arabi ini juga berkata dalam syairnya, tala'an naharu ala qalbi nazartu bi'ainiya anta dalili ya rabbi anta aula minni biya. Tala'an naharu, muncullah an-naharu, siang. Artinya sinar siang telah muncul ala qalbi di hatiku. Ketika sinar siang itu muncul, matahari itu muncul di hatiku berupa sinar kebenaran yang bersumber darimu ya Allah. Hatta nadortu, sampai aku bisa melihat bi'ainia, dengan mata kepalaku ini. Karena anta, adapun engkau, dalili, menjadi petunjukku ya Rabbi, wahai Tuhanku. Anta, dan engkaulah aula, lebih berhak, alaiya, daripadaku, biha, akan diriku. Ini kan. Dan kalau memang dibuat seperti itu mampu, kenapa tidak? Itu semuanya Allah yang mengendalikan, dan Allah yang mengatur, dan Allah yang kuasa. Ya. Walhasil yang jelas bahwa annal arifina, sesungguhnya orang-orang alim ma'rifah, orang yang kenal billahi, kepada Allah, wabu, mereka itu tidak bisa melihat lagi an syuhudil khalqi, untuk menyaksikan makhluk, bi syuhudil haqi, karena menyaksikan Allah. Jadi yang jelas bahwa orang alim ma'rifah itu mereka tidak mampu, tidak bisa menghadirkan makhluk ketika yang muncul Allah itu. Fahum, maka adapun mereka ma'al khalqi bil asbab, karena mereka itu orang ma'rifah itu ma'al khalqi, ketika bersama ciptaan ini, ma'al khalqi, bersama makhluk itu, kalau bicara makhluk bil asbahi, ada hubungannya dengan anggota-anggota yang wadak. Wa ma'al haqi, ketika bersama Allah itu bil arwahi, yaitu dengan ruh-ruh atau nilai-nilai spiritual. Matu, sehingga mereka itu mati. Ya, sehingga matilah egonya itu loh. Egonya menjadi mati. Jadi ketika orang-orang al-ma'rifah itu ya, yang selalu memperhatikan, menyaksikan Allah, maka hilanglah dirinya, mati egonya itu. Wabu isu, dan kemudian mereka dibangkitkan, ya. Wabu isu, dan dibangkitkan. Siapa mereka? Waqomat qiyamatuhum,
yaitu waqomat dan berdiri atau sadarlah. Ya. Waqomat dan kemudian secara sadar waqomat dan berdiri apa qiyamu kesadarannya. Ya, untuk berubah itu loh kesadarannya. Jadi kesadaran dia akan makhluk itu kesadaran bahwa dirinya itu loh, kesadaran akan dirinya itu adalah ciptaan itu sadar itu sehingga ego-egonya mati itu. Kemudian wabu isu dan mereka dibangkitkan dan kemudian menjadi kesadaran. Sadar akan eksistensi Allah, sadar akan makhluk Allah, sadar akan kudronya Allah, sadar akan hikmahnya Allah. Watabaddalat dan berubah fi haqqihim pada haknya mereka apal ardu bumi ghairil ardi selain bumi wasamawati dan langit. Ketika seperti itu babarazu maka mereka bisa barozu itu bisa menghadirkan, ya, bisa menyaksikan juga bisa. Wabarozu kalau sudah seperti itu mereka bisa menyaksikan Allah al-wahid zat yang maha satu al-qahar yang maha perkasa. Bahum sedangkan mereka kemudian orang-orang ma'rifah itu yaraunal anwaro sehingga mereka itu yang dilihat adalah cahaya-cahaya kebenaran. Wanasu sementara orang-orang itu fi dzulumatil aghyari ada di dalam kegelapan daripada dunia-dunia ini. Kusyifa kemudian dibuka lahum bagi si arifin fi adidar. Jadi belum nyampe di akhirat mereka sudah menyaksikan akan hakikat kebesaran Allah. Kusyifa lahum fi adidar dibuka dari apa? An asrori maknunatihi dari rahasia-rahasia yang tersimpannya. Rahasia-rahasia tersimpan. Masdulah yang tertutup alaiha atas asror. Kohariyatun adapun sifat keperkasaan Allah kohariyatu ya alaiha tetap atas asror. Kohariyatun adapun yaitu itu kohariyatun adapun kekuasaan atau kohariyatu astarihi yang menjadi kekuasaan yang menutupi yang kekuasaan yang menutupi akan Allah. Fasayaksifu maka menyingkap tersingkaplah lahum pada ahli ma'rifah bitil kadari yaitu di area itu atau di dunia itu an asrori dzatihi jadi akhirnya terbukalah. Fasayuk syafu maka akan dibuka lahum pada mereka akan dibuka pada orang ahli ma'rifah fitil kadari yaitu di dunia ini an asrori dzatihi dari rahasia-rahasia zatnya Allah min ghairi hijabin tanpa hijab min ghairi hijabil hikmati ya tanpa hijab daripada hikmahnya itu allati iya yang adapun hijab atau hikmah itu sifatuhu ya merupakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan jelaskan secara detail lagi kama asyara ila dzalika biqaulihi kama sebagaimana asyara akan menjelaskan mengisyaratkan siapa mu'alif ila dzalika terhadap ma itu biqaulihi sesuai dengan dawuhnya mu'alif. Artinya kebangkitan mereka itu adalah waqomat qiyamuhum tadi itu kebangkitan mereka telah terjadi. Jadi ketika sudah egonya mati, orang-orang ma'rifah kan sudah tidak ego lagi karena dia menyaksikan Allah. Maka kemudian mereka bangkit namanya. Waqomat dan bangkitlah apa qiyamuhum. Yaitu kebangkitan mereka itu telah terjadi. Ada perubahan-perubahan pandangan begitu loh. Ya bisa melihat akan eksistensi Allah di balik makhluknya. Bisa melihat hikmah-hikmahnya Allah ya terhadap ciptaan dan keagungan Allah. Itu loh maksudnya.
ya memang agak ruwet gitu. Makanya tapi kita berusaha untuk mencarikan pemahaman, mudah-mudahan pas dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.